pahami ya. Di dalam Al-Quran itu secara original teks kata Roh Kudus itu terpampang dengan jelas. Kul nazzalahu ruhul kudus. Ini ada nih. Ini hak paten. Tidak bisa Anda ganggu gugat. Sementara di dalam kitab saudara tidak ada Roh Kudus itu. Nggak ada. Di bahasa Yunani hagion itu di Indonesia kan suci. Bukan kudus. Tolonglah belajar lagi. Kenapa? Karena muatan roh suci dengan roh kudus itu berbeda. Kitab Indonesia, Bible, mengambil kata roh kudus dari mana ngambilnya? Kalau mau diindonesiakan, pneuma hagion itu artinya semangat suci. Kenapa malu-malu Anda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Kenapa harus nyerempet masuk ke dalam bahasa Quran? Kenapa? Itu yang pertama. Ya, agar Anda pahami, hagion itu artinya suci. Di Indonesia kan ya suci, Bung. Bukan lari ke bahasa Arab, bukan lari ke bahasa Ibrani. Mau ngapain kalian menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Arab di Indonesia ini? Mau ngapain? Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pneuma, spirit, itu juga bisa jiwa, bisa juga sukma, sukma suci, roh suci, dan seterusnya. Ngapain ke Roh Kudus? Ngapain coba? Sedangkan Roh Kudus itu cakupannya adalah spirit dari Tuhan. Spirit dari Tuhan artinya malaikat. Malaikat dari Tuhan artinya Jibril. Jibril itu nama lainnya lah itu Roh Kudus. Di kitab saudara nggak ada. Coba. Hagion itu suci bahasa Indonesianya, bukan kudus. Terus kenapa Anda masih membawa Roh Kudus? Kenapa nggak roh suci? Atau makhluk suci? Kenapa? Kenapa harusnya lempet ke Quran? Karena ada yang ingin Anda jajakan di sana. Nah, sedangkan Al-Quran, itu yang pertama ya. Yang kedua, sedangkan Al-Quran ini, kitab suci ini, didatangkan kemudian dari Allah melalui Roh Kudus. Sedangkan yang Anda tunjukkan tadi, kisah para Rasul 1, nomor 5, yang tadi salah sebut Triwira, kemudian Yohanes 20, nomor 22, itu bukan mengutus Roh Kudus kepada penulis-penulis hukum-hukum. Coba dong. Yang kita bahas ini, apakah tulisan-tulisan pengarang kitab saudara itu dari Roh Kudus, dari Jibril, dari Roh Tuhan? Mana dalilnya? Tunjukkan. Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu di mana? Surat Roma kah atau di mana? Itu yang kita butuh, Bung. 2 pair Anda, silakan. Oke, giliran saya ya. Mantap, langsung silahkan. Pegangan, Ya. Pak. Tadi cuma 3 menit buang-buang waktu. Tar. Menitnya ya. Ya, sudah. Cuma tadi 3 menit buang-buang waktu. Kan narasi saya tadi saya katakan, Roh Kudus itu dari bahasa Ibrani. Nah, silakan nanti teman-teman buka interlinearnya ya. Dari kata ruah dan kados. Atau kodes, ruah hakodes ya. Roh Sang Kudus itu ada definite artikel hakodes. Ruah Sang Kodes. Capek saya nih bahasa Jawa ya. Nah, terus gini. Roh itu definisinya, leksikonnya dari bahasa Ibrani itu ada 4 ya, Bro Juma, yaitu adalah udara bergerak, semangat, kuasa, energi, begitu, ya. Jadi nanti kalau Bro Juma ketik angin, itu roh juga, udara bergerak, itu roh juga, gitu. Nah, tetapi itu kan bahasa Semitik. Nah, kalau di apa namanya Yunaninya itu tidak diterjemahkan roh, berarti Bro Zuma ini yang sangat terkenal ini kok lucu. Mana Roh Kudus itu di bahasa Yunani? Bahasa Semitiknya beda. Kenapa nggak kamu tanya? Mana kata Roh Kudus dalam Alkitab bahasa Inggris? Kan kamu lucu. Terus gini loh ya. Hagios itu artinya suci. Salah. Hagios itu kudus. Kalau suci dalam bahasa Yunaninya adalah, sebentar, saya tadi udah screen. Apa yang sapa pale? La ilaha illallah. Baru cari ya? Iya. Belajar dulu. Harusnya kamu belajar dulu, itu, Bung. sebentar jangan dipotong. Suci itu dalam bahasa Yunaninya adalah katara.
suci. Nah, suci itu bukan kudus, Zoom. Makanya di dalam Alkitab selalu ada dua kata, suci dan kuduslah kamu. Kudus bukan suci bukan kudus. Suci itu bersih, kudus itu khusus. Silakan kamu ketik di LAI dalam Perjanjian Lama, yaitu kata kudus khusus. Nanti ketemu. Kudus adalah yang harus khusus. belajar kau itu. Sebentar, penyesat. jangan dipotong. Ini Tolong waktu saya. jangan dipotong Jangan Triwira. dipotong. Ya. Lanjut. Jadi kamu ini yang terparah buat saya selama saya kenal Zuma ini, loh kok masa di mana kata kudus dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani misalnya begitu? Itu bukan rumpunnya mereka. Kamu terlalu tolol begitu, ya. Jadi kudus itu dari bahasa Ibrani. Lah para rasul itu kan bahasanya mereka orang Yahudi. Ketika dia berbahasa Yunani, dia memakai konteks-konteks yang Roh Kudus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Lah jadi kalau suci itu bersih. Kamu cek KBBI. Arti suci dalam KBBI itu bersih, bukan kudus. Tuh capek saya bahasa Jawa. Udah cukup lah, teman-teman. Udah cukup ya. Bahasanya dijaga dong. Katanya berpendidikan begitu. Iya dong, nanti aku jaga lah. Kita ini bro. Zuma, kita ini bro. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oke bro, sabar. Ya, saya lah, giliran saya kan. Ya silakan. Oke, saya boleh diperbesarkan dulu bang. Host, besarin layarnya semua host. Ya, baru kali ini saya mau buka kamera untuk teman-teman ikhlas. Nih santai. Nih. Apa suci? Suci? Indonesia suci. Bahasa Yunaninya apa? Katarak ya? Oh, matamu katarak. Matamu katarak atau apa? Oh, suci. Oh, ya oke. Gitu ya. Cara belajarnya itu sederhana, Bung. Jadi kita nggak usah pakai nipu-nipu lah. Jadi hagios itu dalam bahasa Indonesia itu suci. Jadi kamu itu punya Tuhan itu roh suci. Jadi Tuhanmu itu roh yang suci gitu loh. Malaikat Tuhan kalian itu. Malaikat. Kalian mempertuhankan malaikat utusan Tuhan. Sudah malaikat disembah, manusia juga disembah. Gitu ya. Nah, oke. Kembali kepada yang saya terangkan tadi. Di pasal kedua, mana tunjukkan Roh Kudus datang, malaikat suci datang kepada Paulus. Mana buktikan? Kalau kami kan jelas, malaikat Jibril, malaikat suci yang datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Mana coba tunjukkan ke saya? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus datang setelah Yesus, kemana perginya? Ke Paulus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan narasi dalam Al-Qur'an, kul man kana aduwwan li Jibril, dan Jibril ini adalah kul nazzalahu ruhul Qudus. Jibril ini adalah Roh Kudus. Berarti Yesus minta Roh Kudus agar didatangkan oleh Bapa. Roh Kudusnya larinya ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patahkan itu. Putuskan mata rantai itu, bahwa Roh Kudus yang diminta oleh Yesus bukan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Yesus. Roh Kuduslah yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Yesus, karena Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana buktinya? Tunjukkan ke kita. Di mana saatnya Paulus menulis kitab-kitabnya, disitulah Roh Kudus datang mengilhami dia. Tertulis di mana itu? Coba, mana buktikan yang ada Saulus, siapakah engkau Tuhan? Harusnya siapakah engkau Roh Kudus? Tolonglah teman-teman Kristen, kita berdamai dengan kebenaran itu. Jangan saling membenci satu sama lain. Bang Suma tampil untuk melegakan otak, merenggangkan saraf-saraf kalian. Roh Kudus itu datang setelah Yesus. Mana Roh Kudusnya yang datang kepada Paulus? Tunjuk dalil, satu aja, satu. Kalau ada dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus, kita selesai. Silakan Anda tunjukkan.
Mantap. Ya, silakan timernya. Gokil. Cuma nggak singgung kitab Ibrani ya, kitab perjanjian lama, kata Ruach HaKodes ya. Hmm. Udah timernya teman-teman, mana? Sudah, sudah. Tuh. Oke, tolong di stop dulu, aku mau mulai ngomong tadi belum. Oke, saya minta tolong teman-teman buka KBBI, kata bersih. Kata suci, kata suci. Jadi konteksnya Zuma itu aneh. Lah ini kan bahasa Indonesia. Lah sekarang kata suci, coba teman-teman lihat. Coba bisa dibuka kameranya nggak di situ? Host, tolong bantu saya. Kata suci itu apa menurut KBBI? Ayo dong yang lain tolong bantu saudara Kristennya. Kasihan Iya, loh di stop itu. dulu timernya. Timernya di stop Stop dulu. timernya itu udah lah ngoceh. Siapa ini nggak yang ngomong ini tahu Pak belum Valentino ini. ya? Pak Valentino, iya. Masa Iya, lupa bantu sama Pak saya Valentino. mantannya sendiri. Bukan, itunya nggak ada, cenut-cenutnya nggak ada, nggak tahu. Ini udah cenat-cenutnya di sini aja. Nanti Udah malu langsung saya. itu datanya keluarin, bantuin nggak bisa dong. buka soalnya Keluarin Nggak ada yang datanya. Tampakkan di kameranya Triwira, tolong dulu bantu. Nanti kamu tak cucu kamu nanti. Nggak ada yang bisa nunjukin. Oke, ya sudah teman-teman silakan cek masing-masing di situ. Kata suci menurut KBBI adalah bersih. Nah sekarang ketika kamu cari kata bersih dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunaninya katara. Itu ya. Jelas ya. Nah di dalam kitab perjanjian lama ya, suci itu bukan kudus, Zul. Kamu belum singgung-singgung itu. Lah terus saya langsung Bisa, cepat Ren. saja. Aku kerja sekejap. Oke, saya langsung cepat saja. Di mana Si Paulus Triwira ketemu? kamu liatin tuh. Teman-teman saya lagi ngomong ini di mute nggak? Diberhentiin timernya atau jalan udah? Halo. Oke. Paulus itu bukan. Ya. Oke, Bang Valentino, saya bisa bantu untuk buka KBBI tadi. Iya, Bentar. silakan. Perlihatkan kameranya itu di situ. Buka Coba kamera. kata suci dalam KBBI artinya apa? Capek saya bahasa Jawa nih. Oke, kata suci. Sebentar. Kata suci di sini di KBBI artinya itu Open bersih. cam, Nathan. Open Contohnya cam. air Open cam. suci. Buka. Open cam biar teman saya my brother Zul ini yang lupa sama saya ingat tahu lihat Nah, itu. ini kelihatan nggak teman-teman? Tolong dibesarin, host. Nah, ya, Nah, menurut di sini kata suci itu artinya bersih. ya sudah kalau begitu mau kotor juga nggak apa-apa. Saya suka kotor-kotor. Lah lalu sekarang Paulus kan teman-teman nih tadi Zuma nanya waktunya dijalankan ya. Nah teman-teman nanya di mana Paulus ketemu Roh Kudus? Loh lebih keren, Jul. Paulus itu ketemu Yesus loh. Ketemu Tuhan. Kisah para Rasul 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab. Ini Paulus ngomong, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya yang dianiayanya itu para pengikut Yesus, sama saja menganiaya Yesus. Itu ada ayatnya ya. Lalu kisah Rasul, sebentar ya. Sebentar dulu. Katanya, oke. Sekarang kisah Rasul 22 ayat 8. Jawabku, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Gitu. Jadi Paulus ini nanya, karena ada cahaya itu, Paulus orang Yahudi, biasanya cahaya itu adalah Tuhan terang, Allah itu terang. Makanya dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Lalu kata Tuhan, akulah Yesus. Jadi Yesus sekaligus di situ mengaku bahwa dirinya adalah Yesus yang bertemu dengan Paulus, dan Yesus itu Tuhan. Itu aja, bukan Roh Kudus. Gitu ya. Nanti kalau Bro Zul bilang Muhammad ketemu Jibril, nanti tak tanya siapa saksinya. Dari Al-Fatihah sampai Anas tuh berfirman Allah, misalnya Qul ya Robi. Loh saksinya sopo? Itu kan kata Muhammad. Saksinya sopo itu? Lah kalau Paulus ada saksinya, ya, yang setengah dari yang ikut Paulus, ya separuh dari teman-teman yang ekspedisi itu mendengar namun tak melihat. Yang setengah lagi melihat namun tak mendengar. Jadi ada konfirmasi. Gue nggak lihat, oh tapi gue dengar katanya. Gue nggak dengar, tapi lu kan lihat. Gitu. Tapi Paulus kedua-duanya. Dia melihat cahaya itu sampai buta dan dia mendengar suaranya. Itu lebih dari Roh Kudus. Capek bahasa Jawa. Ini kalau caranya begini, ini namanya kan yang seraya. Gimana?
Mengsesarayakan ya. Itu loh. Menyelenggarakan gitu. Bentar dulu supaya jangan diketawain ya. Menyesarayakan. Itu saya jadi gak enak sama Mahfud MD. Ya udah itu aja teman-teman. Menyesatkan. Lanjut. Dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Gurunda. Jadi saudara Valentino, Anda mencoba membawa kata suci ke bersih. Bersih bukan katara, Bung, tapi katari dalam bahasa Yunani. Anda salah, 2 poin Anda keliru di sini. Belajar lagi, belajar. Menghadapi Bang Suma itu memang harus orang pintar. Jadi agion atau hagion itu tetap suci ya. Jadi tidak ada Roh Kudus. Anda menyuruh saya berbahasa Aramaik, Ibrani, nggak ada hubungannya. Yang saya minta pernyataan Yesusnya setelah dia minta kepada Tuhan kami. Ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku setelahku ini adalah seorang penolong. Ingat Bung, seorang penolong Bung. Seorang penolong dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos itu penghibur. Oke? Penghibur itu pembawa kabar. Kabar apa? Kabar gembira dong. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira. Basyira, pembawa kabar gembira. Itu penghibur namanya. Mana coba tunjukkan kepada saya Paulus disebut pembawa kabar gembira. Ada enggak? Ayo. Yang datang itu Parakletos, pembawa kabar gembira. Mana Paulus disebut pembawa kabar gembira? Kan sedih kan? Sedih dong. Ayo. Jadi saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, ini poin yang penting untuk kalian pelajari. Yesus terangkat ke langit. Sama-sama kita mengimani. Beliau nabi. Bagi kalian offside menjadikannya Tuhan. Beliau bagi kami adalah nabi yang suci, rasul yang suci. Kami meninggikan posisi beliau. Beliau salah satu hamba Tuhan yang berada di sisi Tuhan kami. Itu yang Anda harus paham. Maka kami selalu memuliakan beliau dengan menyebut alaihi salam, keselamatan, kesejahteraan atas diri beliau. Nah, kemudian ketika dia meminta kepada Tuhan akan mendatangkan, minta kepada Allah agar datang seorang penolong, seorang penghibur, pembawa kabar gembira yang dipimpin kemudian dalam bimbingan Ruhul Kudus, Al-Quran menguraikan 2 perkara itu. Maka apa yang dikatakan? Kul man kana aduwwal li Jibrila, kul man nazzalahu Ruhul Kudus. Jelas. Nah sekarang di Kristen ini yang kita minta, mana Roh Kudusnya? Datang kepada Paulus mana? Anda justru menunjukkan kesalahan fatal. Anda mengambil kisah para rasul. Siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Coba Anda lihat kekeliruannya. Aku akan minta kepada Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 7:16 kalau Anda jeli melihat, sebab kalau aku tidak pergi, pribadi itu tidak datang. Berarti pribadi satu harus terangkat ke langit, baru turun pribadi yang lain. Tahu-taunya yang datang, siapakah engkau Kurios? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang Yesus lagi. Bohong nih orang. Kata Yesus yang datang adalah Roh Kudus, malaikat suci, bukan Yesus sendiri. Itu kebohongan. Ya, tolong direnungkan itu. Jadi jangan ego terhadap kesesatan. Sesat ya sesat, akui. Selesai. Lanjut. Kita buktikan kau Selamat yang datang di kebenaran. Oke, sebentar ya. Silakan. Para host, ini kan Zul tidak menjawab dan tidak menanggapi. Dalam kitab bahasa Ibrani, Perjanjian Lama kan ada kata Ruach HaKodes. Waktunya dong, jalan dong, waktunya dong, langsung. Langsung dong. Pegangan yuk, pegangan. Maju. Kodes itu bukan Tuhan menurut yang punya kitab, Bung. Jangan lari ke kitabnya orang. Kitabmu aja. Bukan Tuhan loh. Tuhan itu Yahweh, Yotevave, Tetragramaton. Pakai teks asli aja, Bung. Kitab orang. Emang lu pikir Al-Quran kitabmu? juga bukan Al-Quran kan bukan kitab Makassar. Kitab Taurat Tuhan Yesus yang berkata dia ditulis di kitab Taurat sampai masuk kitab orang. Iya. Udah. Memang pendusta itu. Nah, itu untuk Bani Yakub, Perwira. Kamu bukan. Kamu Bani Tritwik. Apa yang kita sampaikan kau bilang salah. Kau tuh penyesat. Silakan. Udah. Jangan terpancing emosi nanti menyengserayakan rakyat. Ya. Udah ini gini. Masalah rayakan, Bung. Yang benar dong. Menyengsarakan. Bro Zuma si penyesat itu. Ayo silakan.
sebelumnya lanjut gini, kita kan diskusi dua arah nih, Bang Valentino sama pegangan Suma, ya. guys, pegangan. Sudah tenang-tenang dulu, bro. Kebenaran tenang memang dulu. menyakitkan. Tenang, Sabar bro, ya. tenang. Nanti kan kita kan juga kan bertanya soal Roh Kudus yang diterima oleh Nabi Muhammad, mana saksinya juga kan. Jadi kita diskusi dua arah. Silakan Bang Valentino lanjut. Iya, jadi di sini Roh Kudus lagi. Kata bersih itu adalah katara dalam bentuk pluralnya, ya. Terus dalam bentuk kata awalnya itu kataros, dari kata aslinya berbentuk single. Tapi dalam penggunaannya yang saya ambil contoh dari Lukas 11 ayat 41 adalah katara menjadi bentuk plural. Gitu. Nah, jadi cuma ini belum menanggapi, kayaknya dia lari gitu loh. Di dalam kitab Ibrani kan perjanjian lama kan ada kata Ruach HaKodes. Sementara premis pertanyaan Jul, di mana dalam kitabmu? Kan begitu. Nah, jadi tolong ke situ dulu nih, atau mana kena skakmat ini Jul ini. Gitu. Nah, terus kan saya ambil ayat yang tadi yang Paulus ketemu sama Yesus. Lah Yesus sama Roh Kudus, kalau kamu pakai kata pribadi-pribadi ya, Roh Kudus itu diembusi oleh Yesus, masternya ya Yesus itu. Ya, jadi Paulus nggak ketemu Roh Kudus, ketemunya Yesus. Gitu loh. Yang si pemberi yang memproduksi pula lagi. Nah, jadi gitu Sul. Itu kamu tinjau dulu yang saya bilang itu di dalam bahasa Ibraninya dalam kitab Tanah itu, ya. Itu ada Ruach HaKodes. Ngerti ya, Jul ya? Nah, saya jadi lupa apa tadi saya mau ngomongin. Ya. Nah. Saya bingung, teman-teman. Jadi lupa saya. Itu aja dulu, Jul tanggapin itu. Memang kalau udah mulai goyang memang begitu. Iya. Jadi Iya, Jul goyang. tanggapin dulu. Bukan tadi ada gugatan iya. satu dari premis Jul yang mau saya angkat, tapi saya lupa catat. Mungkin Iya, karena ya. teman lama nggak ketemu Jul ya. Mungkin karena teman lama nggak ketemu. Iya nggak apa-apa, alasan aja lebih Jadi keren. tanggapi Ruach HaKodes yang di perjanjian Lomo itu Jul. Oke. Udah? Ya. Boleh Temer dibesarkan saya membuka kamera lagi. Ya, sekali-sekali dong Bang semua buka Ih, kamera. keren Bang Zum. Baru kali ini di Komal ini. Ayo teman-teman ya, pertahankan roomnya. Kasihan mereka ya. Pertahankan roomnya. Aku belum bisa buka kamera. Iya Baru nggak apa-apa, pakai ya nggak TikTok. apa-apa. Mm-mm. Ya. Tapi aku ganteng loh. Nih. Iya. Oke, yang tadi ya, teman ya. Wih, Sorry. lebar kali HP Bang Zuma. Keren kali itu. Sabar. Aku Bang Juma. Iya. Sabar. Ya, hasil Ini dari kata koin suci, begini. ya. Ih. Sabar saudaraku, jangan begitulah. Bentar. Nah, kita lihat. Ya. Nah, kita lihat. Oke. Pelan yang kita pelan. Nah, kita ketik bersih, pelan-pelan aja kita. Lo kok Google Translate lo? Nih. Nah, bahasa Yunani kan? Katari. Bersih. Lah iya. Iya apa? Itu apa dibacanya di situ? Katari betul kan? Tadi kamu nggak menyebut Katari tadi, kamu menyebut Katarok. Dan Kataros. Udah. Kataros bentuk singular. Udah. Pakai teks asli Oke. dong, jangan pakai Google Maps, jangan pakai Google Translation. Pakai teks aslinya. Oke. Itu. Ya, sekarang begini, Anda harus mengakui bahwa memang yang datang kepada Paulus itu menurut Paulus in the gang itu adalah Yesus, tapi itu kesalahan format. Format awalnya tidak seperti itu, harus direfresh ulang. Kenapa? Yesus minta kepada Bapa dan Roh itu tidak datang kalau Yesus tidak pergi. Kan begitu. Nah, sekarang Anda mengatakan yang menghembusi Roh Kudus itu adalah Yesus. Iya, kalau itu menurut saudara, tapi yang datang ini bukan yang dihembusin. Yang datang ini Yesusnya menurut Paulus, tapi bohong. Oke? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesus menghembusi Roh Kudus, tapi faktanya yang datang Yesus. Lalu dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu Tuhan? Emang Tuhan itu seperti apa? Dalam perspektif orang Yahudi, Tuhan itu kayak mana? Bukankah Tuhan itu roh?
Tapi kenapa Paulus mengatakan, bukankah engkau Tuhan? Katanya Tuhan itu roh. Kok Paulus bisa melihat roh? Ayo, kalau berbicara mengenai saksi-saksi, Bung, gawat nanti Anda. Nah, oke. Sekarang, Yesus itu mengatakan akan datang kepada manusia Bani Israel, seluruh manusia, membimbing manusia. Sekarang ketika Yesus berkata, akan aku utus seorang penolong, penghibur, akan menemani engkau. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Apakah Paulus, ajaran Lukas, Markus, Matius menemani Bani Israel sampai hari ini? Tidak, Bung. Menemani orang Romawi, Yunani, Barat, Belanda, Portugis, Amerika, Kristen Indonesia, itu yang ditemani oleh roh entah roh apa yang datang ke Paulus ini. Sementara Roh Kudus yang dimaksud akan menemani Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud di situ sudah nggak ada semua, udah mati semua, dibunuh oleh Paulus. Nah, lalu bagaimana? Yang benar itu adalah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Roh Kudus itu memberikan Al-Quranul Karim. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah jabaran daripada Roh Kudus yang disampaikan melalui izin Allah, dan itu menemani seluruh umat manusia sampai hari ini. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus menemani umat Islam sampai hari ini. Dia akan menemanimu sampai di akhir zaman. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus itu baru betul. Tapi nah, sekarang Yesus faktanya ada, Al-Quran masih ada sampai hari ini. Oke, jadi nggak ada ya Roh Kudus ke penulis kitab saudara, nggak ada. Silakan. Jangan dipotong dong. Gimana sih? Pegangan yang kuat, teman-teman. Saya sudah membantu mempertahankan Komal ini. Kalian juga harus kuat Kau gitu. diam dulu, kau ini cerewet sekali. Diam aja Iya, dulu. tapi ya moto-moto, jangan kau panas, Tapi saya jangan kau turunin kau ini. panas. Diamlah. Saya turun, ini rungkat. Nggak apa-apa. Saya ngomong turun, Rungkat. room ini rungkat. Terlalu banyak Lanjut. ngomong ini orang ini. Kok ngancam? Orang lagi banyak ngomong. Teman-teman, udah timernya dipasang? Dah, lanjut. Oke, untuk kesekian kalinya Zuma tidak membahas kata Ruach HaKodes dalam perjanjian lama. Kalau dalam strategi saya, aturan saya berdebat itu udah kena skakmat ya. Dia menghindar berarti. Oke. Sekarang Zuma mau saya skakmat yang kedua. Zuma berkata, Bani Israel semuanya dibunuh oleh Paulus. Teman-teman dengar itu nggak, para saksi? Dengar. Dengar ya, saya minta Zuma membuktikan berdasarkan ayat Alkitab kalau si Paulus ini sudah membunuh Bani Israel semuanya. Nah, repot kalau debat sama saya, kamu tinggal pilih mau saya skakmat 10 menit, mau 15 menit boleh. Nah, terus Zuma di sini berkata, Al-Qur'an diberi oleh Roh Kudus. Buktinya masih ada. Lah, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus. Ini 3-0 nih. Ya. Kok yang dari Utsman, saya mau tanya, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus itu. Yang dari Roh Kudus kepada Muhammad yang disebut namus oleh si Waraka bin Naufal itu mana? Gitu. Lah si Waraka bin Naufal bilang itu namus, kamu bilang Roh Kudus. Lah si teman saya Kusnadi dulu bilang itu katanya dari Maguro, makhluk gua hiro. Nah ini yang benar yang mana? Gitu. Ya jadi itu diingat. Ini kayak saya nih, ya waktu Zuma ngomong saya catat ini, saya catat. Nih ada 3 nih. Nah cuma udah saya catat nggak bahas ya Ruach HaKodes ya dari bahasa Ibrani, cek teks perjanjian lama. Kan kata kamu Alkitab kita. Nah terus kamu bilang Israel dibunuh semuanya oleh Paulus. Ya, itu ternyata nanti saya minta ayatnya. Kalau nggak ada kamu kena skakmat. Al-Quran dibeli oleh Roh Kudus lah. Sekarang yang dari Utsman dari Roh Kudus. Nah kamu kasih buktinya. Ya, jangan hanya narasi bebas gitu. Nanti saya dimarahin Bunda Korla. Ya, jangan begitu kalau diskusi, jangan menyengsarakan rakyat. Itu teman-teman. Ya, udah itu aja dari saya. Nanti kita kopdar kalau saya ke Makassar. Udah. Cukup teman-teman. Lanjut, Gurunda. Oke, baik. Saudara, saya
ingin menyatakan kepada saudara. Jadi kalau Tuhan di dalam perjanjian lama bercerita tentang Ruach HaKodes, itu tidak merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Itu merujuk kepada utusan. Oke? Kepada Tuhan-Tuhanan atau Elohim. Elohim itu Tuhan-Tuhanan. Malaikat pun, Musa pun disebut Tuhan, Elohim. Itu yang perlu saudara pahami. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oke? Dewa penuh dengan roh kudus. Kamu ingin mengatakan bahwa ini Tuhanmu. Kalau hanya bertumpuh kepada roh kudus itu adalah Tuhan. Kau katakanlah ini dewa. Ternyata dewa pada masa itu juga memiliki roh kudus. Ayo. Makanya harusnya kau nulis roh suci. Roh suci. Tuhan kau itu roh suci. Jangan kau ambil roh kudus. Karena roh kudus itu milik Islam. Oke? Itu yang pertama. Kenapa saya tidak membahas Ruach HaKodes? Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada hubungannya Ruach HaKodes dengan Kristen. Ruach HaKodes itu internal Yahudi. Yang kita tahu, yang kita minta ini adalah roh penolong, roh kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan kami. Yang datang. Datangnya kemana? Ke Paulus in the gang atau ke baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda tidak bisa memberikan data kan? Saya kan udah bilang, kalau ada roh kudus datang kepada Paulus, saya berhenti, saya turun sekarang, saya tutup komal. Yang Anda tunjukkan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung bagi orang sakit. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, ketika Anda bercerita tentang Paulus membunuh murid-murid Yesus, jangan saya dong yang mengajarin Anda. Jangan, Bible, Paulus, Lukas yang ngajarin Anda. Ngapain saya? Kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Oke? 1 Korintus 5:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah para pewarta 8:3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dan berkata, akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Tapi kata Yesus, tetapi sebelum semua itu terjadi, wahai murid-muridku yang akan ditangkap, kalian ditangkap, dianiaya, diserahkan kepada rumah-rumah. Itu pengakuannya. Buk. Habis waktu. Oke, silakan. Meledak. Kalau dimasukin CCD host, turunin yang berisik-berisik, turunin aja host. Oke, aku bicara ya. Gini, Hostnya mulai pinter. Gini, sebentar dulu. Kau host, kalau lagi diskusi dua arah, kalau naikin semua mereka ini, nanti ngomongnya berisik semua. Saya jamin tidak ada yang bicara selain Bang Zuma. Saya jamin. Diam. Kalau saya kan lagi diam dulu. Diam kamu, udah. Host yang punya komal. Kalau takut kabur, kalau takut pergi aja. Banyak yang lain. Kenapa kau kerja? Saya nggak bisa buka Ya sudah. mute, soalnya saya lagi tempat kerja. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kamu yang terlalu banyak ngomong. Biarkan Valentino yang ngomong. Kau mau ngomong apa kau? Tidak ada ilmu, kau kosong semua. Apa? Astaga, nih anak ini. Turunin aja host. Saya mau mulai. Ada yang turun Biarkan di sini. Rungkat ini. Takut dia koinnya, dia kagak dapat koin. Yang kondusif ya. Aku Valentino Bro aja. Daniel nggak perlu, Bro Daniel. Sama Valentino. Turunin. Ya, lanjut. Saudara lanjut. Valentino jangan Sama diganggu. Valentino. Ya, lanjut. Ya aku udah yang kondusif ya. Aku udah pasang kalian itu 4-4-3. Nggak lama rungkat ini, Jadi Bung, kalau satu-satu belum aja, ada. satu-satu aja. Ya, saya mulai ya, teman-teman. Nggak ada intervensi di sini ya. Iya, tolong Satu-satu aja. dipermudah, sayanya capek ini neurolog Jawa nih, leher saya udah pegel. Ya, bukan karena saya bukan orang Jawa sebenarnya. Ya. Oke. Go. Udah dimulai nih menitnya nih. Oke. Kapan saya bilang Roh Kudus saya sedang menunjuk kepada Tuhan? Kamu mengatakan yang tidak saya katakan. Saya nggak bilang begitu. Ya. Terus kamu lari ke Daniel. Yang tadi disinggung kan
surat Paulus itu yang saya bilang Yesus adalah Tuhan itu loh, ya. Jadi sekarang kamu bilang tadi Roh Kudus itu bukan menuju kepada Tuhan. Nah di sini Jul ini nggak ngerti. Kata Roh Kudus dalam teks Ibrani di situ yang sering disebut di situ, kamu cek sendiri interlinearnya, itu adalah Ruach HaKodes. 3 suku kata Ruach HaKodes. Jadi ruahnya itu sama, roh general itu sama pengertiannya. HaKodes itu definite artikel untuk memberi keterangan kepada roh ini. Roh apa? Nah, bukan roh yang sama semua. Ruach HaKodes. Kodes itu kudus. Jadi ruah Sang Kudus. Ya, Sang Kudus siapa? Ya Elohim. Ya. Sang Kudus itu Elohim. Jadi kalau dibilang ruah HaKodes ya ruah Sang Kudus. Tolong jangan bicara dulu, nanti saya menyengserayakan ya. Nah, terus Bro Jul bilang kitab Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Loh, Kristen di situ di Lukas 2 ayat 11 kan adalah untuk memberi keterangan makna kepada kata juru selamat dalam bahasa Indonesia. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristen adalah pengikutnya. Ya. Gitu. Jadi kenapa ada kata Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Nah, Lukas 2 ayat 11, Kristus itu adalah juru selamat. Juru selamat itu apa? Itu konteks Ibrani. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan oleh LAI, yaitu Mosia. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada Mosia selain daripadaku. Ya. Terus ya, jadi kamu luntur ya. Ya, sebentar teman-teman, jangan bicara dulu. Apa? Udah habis belum? Letak Oke. dulu. Iya. Gimana? Stop dulu menitnya. Lanjut Valentino. Oke. Terus tadi Jul Gifli bilang kitabmu. Kan tadi kamu bilang kitabku kan? Nah, kamu kan nggak ada bilang kitab Taurat. Jadi kalau kitabmu, kitab saya ini ya Taurat, kitab tanah sama kitab Besora sama kitab Perjanjian Baru. Nah, terus Jul ini kena skakmat nih karena sebut kata Roh Kudus dalam Daniel. Saya nggak singgung itu. Lalu Jul kena skakmat lagi, dia nggak menjawab nih kalau si Paulus membunuh semua orang Ibrani nih, Bani Israel ini. Gimana nih? Kalau misalnya nggak dijawab juga, saya nggak enak karena Jul ini kan my brother udah lama sebenarnya. Cuma dia lupa sama saya. Itu aja. Saya nggak enak kalau teman saya udah kena move begini, saya nggak enak untuk melanjutkan ini. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Iya, jadi satu pelajaran yang perlu Anda catat supaya Anda tidak ngawur ke depannya ya. Mana tahu Anda dialog lagi dengan murid-murid saya ya. Sampai Anda dipermalukan lagi. Ruach HaKodes dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, roh milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Sama ketika Bait HaKodes, rumah milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Apakah rumah ini adalah Sang Maha Suci? Bukan. Tapi ketika dikatakan Bait HaKodes atau Ruach HaKodes, bait dan juga roh itu kedudukannya sama-sama ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Sang Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci. Gitu cara belajarnya. Jadi jangan Anda sandarkan roh itu adalah Sang Tuhan, bait itu adalah Sang Tuhan. Kalau begitu Anda baca 1 Timotius, manusia theos, berarti manusia itu adalah theos. Timotius itu adalah manusia Tuhan gitu. Gak boleh. Anda belajarnya itu harus ini loh. Jangan belajar hanya doktrin gitu ya. Ya kan? Lompat kan RT 6 kan. Bentar, ini siapa ya yang ngomong ya? Mohon maaf semua ya, sorry. Ini siapa yang ngomong? Tolong di mute dulu ya. Lanjut Ya. semua. Oke. Nah, kemudian Anda sama sekali dari tema kita itu Anda tidak menyentuh sedikit pun Roh Kudus yang diminta oleh Yesus datang kemudian. Al-Quran menerima itu. Dia diterangkan dengan jelas, kul mangkana aduwal li Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul kudus. Makanya kita minta, mana Roh Kudus dalam original teks Yunani? Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan. Ini kita sudah hampir sejam, bahkan lebih. Tidak mampu Anda itu. Hanya lari kepada apa? Hagion. Hagion itu suci. Semangat suci.
Ya, angin suci, roh suci, kenapa larinya ke Roh Kudus? Nggak nyambung. Itu ya. Ya ini ada manfaatnya supaya teman-teman Kristen tahu. Oh ternyata terjemahan kita salah. Harusnya terjemahan kita itu adalah angin bersih atau angin suci atau udara bersih atau udara suci. Setuju ya, Atau- Pak terjemah ya? Ya, setuju ya. Oh iya, setuju dong, setuju dong. Kalian harus mengganti Roh Kudus itu dengan Roh Suci. Oke? Roh Suci harusnya. Jadi Tuhan Anda itu roh. Roh yang suci itu gratis tuh, ada kata sucinya, lumayan lah. Meskipun roh tapi ada kata sucinya. Itulah sembahan kalian. Kemudian saudara mengatakan, Yesus kami tidak menyembah Roh Kudus. Siapa bilang? Di Kristen itu yang saya tahu, Roh Kudus itu juga adalah pribadi Tuhan. Yesus juga pribadi Tuhan. Sang Bapa lah Tuhan senior. Jadi 3 di dalam 1, menjadi satu Tuhan. Dan itu Anda ributkan sampai sekarang. Itulah yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15, bahwa orang yang mengatasnamakan diri yang pengikut Yesus akan ribut, saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Al-Quran yang mengatakan itu, dan terbukti benar. Itulah bukti bahwa yang datang adalah Roh Kudus, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara kita tadi sudah minta ampun. Mungkin kalau memang sudah tidak Habis. bisa, ya silakan. Mau ditutup juga boleh, silakan. Ada suara iklan ini berjalan. Gak apa-apa, lanjut aja nih. Ada iklan ini, suara iklan. Oke, saya tutup ya, penutupan dari saya ya. Oke, gini ya, saya nggak minta pemahaman Ruach HaKodesmu. Ya, kamu kalau mau bahas Ruach HaKodes Ibrani, kamu buka kameramu, tunjukkan teksnya di situ, tunjukkan leksikonnya, itu aja. Ya, nah, tetapi kamu ini kena skakmat, Jul, karena kan kamu bilang, di mana dalam kitabmu, bukan di mana di dalam Taurat. Saya cuma ngambil premismu saja. Nah, terus kamu malah gol bunuh diri. Ternyata kamu mengambil kitab Daniel. Ternyata kamu sebutkan kata Roh Kudus di situ. Jadi kan kamu gol bunuh diri gitu loh ya. Nah, terus saya mau minta ayat, bukan saya bilang tidak ada. Karena kan kamu bilang kan dari Roh Kudus tuh, Muhammad menerima dari Roh Kudus. Nah, ini waktu Muhammad ketemu di Gua Hira, saya mau tanya bukan Roh Kudusnya, tetapi mana bukti yang mengatakan Jibril yang bertemu di Gua Hira sama Muhammad, ya? Nah, nanti saya tanya Roh Kudus, tapi sudahlah, itu nantilah ya. Terus tadi katanya orang Kristen perang terus ribut. Kita dulu perang itu soal agama, udah nggak lagi soal itu, ya. Nah, tapi sekarang Syiah sama Sunni masih perang, gitu ya. Jadi bagaimana ini? Saya nggak bilang sih kalian perang gara-gara apa, ya saya nggak urusan itu. Tapi Syiah sama Sunni perang. Udah itu aja penutupan dari saya. Sekian teman-teman. Oke, closing dari saya. Masih ada nih, Valentino, waktunya. Nggak perlu ditambahin lagi, Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hiro, nggak. Nggak usah lah. Itu udah. Nanti saya suruh edis itu sudah putar teman lama saya.